Desa apa? Salam Barudak Desa. Salam Barudak Desa. Salam. Nah gitu dong teman-teman. Hey. Aduh. Kenapa ya? Bintang tamu kenapa ini? Belum juga ngobrol kita. Udah ketawa ketiwi aja ini. Okay. Bukannya lucu bang? Oke teman-teman, di podcast kita kali ini ada gue Dani sebagai host utama dan cuma seorang gitu. Jadi kemarin kan hostnya ganti-gantian. Jadi di dalam 1 bulan ini podcastnya tuh cuma hostnya tuh cuma satu dan itu bergantian. Gue, Aak, dan Onci. Oke teman-teman, di podcast kita kali ini kita akan membahas tentang euforia event Pesta Rakyat Barudak Desa yang kemarin dan peluang-peluang event atau bisa dibilang IO gitu di kita di Jampang Kulon. Tapi sebelumnya kita kedatangan tamu. Ini dia sesosok. Anjing sesosok. Gue udah semangat gitu ya dikenalin sama lo gitu. Sesosok. Bukan. Sesosok apa? Makhluk gitu. Enggak. Makhluk astral atau apa? Jadi teman-teman kita kedatangan Akang Holid. Oke. Pakai H bisa nggak sih? Tapi ini ya, nama gue Halid loh, bukan Holid. Oh gitu. Gitu. Oke, Halid. Halid Oke, ya. Halid ya. Ya. Oke. Oke. Jadi teman-teman Halid berarti anjir gak enak banget ya. Halid. Oke, Halid. Ya, lu tahu kan? Hero Mobile Legend. Ya itu nama iya, gue. Oke, si Halid ya. Fighter. Oke, Halid. Iya. Teman-teman, Halid ini kemarin ikut sebagai kepanitiaan di event Pesta Rakyat Barudak Desa yang diselenggarakan kemarin Agustus. Nah, Halid ini kemarin sebagai Koordinator acara. Nah, teman-teman, sebagai informasi gitu, bagi kalian yang belum tahu gitu. Kemarin kita mengadakan event Pesta Rakyat gitu yang memperingati hari 17 Agustus. Nah, dan acaranya cukup seru, meriah dan keren banget. Salah satu acara yang wow, WOW gitu. Dan salah satu acara yang benar-benar meriah. Apa sih? Dahsyat atau apa sih ya? Dahsyat pokoknya. Wih, dahsyat. Booming gentar Jampang Kulon. Gempar. Maksudnya. Untuk Khalid, karena kemarin ikut menjadi kepanitiaan di event kemarin gitu, gimana sih rasanya gitu bisa ikut gabung di salah satu event terbesar di Jampang Kulon gitu? Nah, kalau menurut gua sih ya perasaan gua gitu pas kemarin tuh ikutan di acaranya Pesta Rakyat Barudak Desa itu kayak bangga ya, tapi bukan ke guanya gitu, tapi bangga ke kaliannya gitu sebagai penggerak acaranya gitu. Okay. Soalnya udah lama kan di Jampang Kulon itu nggak ada acara yang kayak gitu, apalagi kemarin di di-cut sama yang namanya momen Covid. Iya betul. Nah kan nggak ada acara tuh. Ya. Terus ada pas acara yang gede, meriah, terus pokoknya super. Itu penggeraknya itu anak muda. Wih, gitu. Anak muda ya. Anak muda semua. Dan gue juga termasuk gitu ya. Akuilah gitu ya. Akuilah. Akuilah sebagai anak muda gitu ya. Bisa difilter lah ya. Oke, kemarin itu acaranya apa aja nih? Acaranya banyak ya. Kalau menurut jadwal gitu kan. Atau mungkin runtutan acaranya itu kayak yang pagi-pagi itu kan ada coloran. Okay. Ada coloran, terus juga ada opening ceremony. Terus ada pesta rakyatnya juga kayak tarik tambang, perlombaan gitu. Terus Ecikibung sebetulnya. Ecikibung ya. Ecikibung. Jadi main aja gitu kan. Anak-anak tuh main, terus juga ada pas malamnya itu kan ada pentas seni gitu. Betul. Dan ya pentas seni tuh kayaknya ngelihat pemeran-pemerannya kayak pokoknya kan anak muda pengisinya semuanya anak muda Jampang Kulon gitu, local pride gitu kan. Ya, betul. Jadi benar-benar local pride gitu kan. Terus jadi ya seneng gitu gue. Seneng lihat kayak gitu teh. Yang enggak senengnya itu lihat lu gitu. Harusnya menambah semangat anjir. Ntar kalau emang lu menambah semangat buat gua gitu kan. Tanda tanya. Geli ya. Tanda tanya. Seriusan. Tapi beneran jadi pas
pas apa ya? Pas jadi koordinator acara itu sebenarnya kan ini apa ya? Pokoknya kayak ada haru-harunya gitu. Haru-harunya gitu. Pokoknya luar biasa ya. Mm. Jadi kan kalau zamanan gue nggak ada. Oh gitu. Zamanan gue seusia lu gitu kan. Oh. Gitu. Terus zamanan lu ngapain aja gitu? Ya ada sih, cuma nggak sehebat atau mungkin sewah ini gitu. Jadi kita lebih ke lokal. Kalau emang ada acara-acara lokal di kampung, nah kita jadi event organisernya gitu. Atau jadi apa namanya sih pelaksana acaranya kayak itu. Gitu. Kalau kemarin kan kita kayak apa namanya? Cakupannya juga kan cakupan luas, terus juga benar-benar kita nampilin yang apa ya? Dari apa yang kita tampilin itu lokal. Pelaksananya juga lokal dan dinikmati juga untuk orang-orang di sini gitu. Tapi kalau untuk penikmatnya kan bisa apa namanya dari luar juga ada gitu. Oke, itu cukup sekilas gambaran tentang event kemarin ya, di event Pesta Rakyat Barudak Desa. Kalau misalkan kalian mau penasaran dengan eventnya seperti apa, kalian bisa cek YouTube Ruang Anak Desa. Nah di situ kita tampilin dari mulai kita acara pagi, siang, malam gitu, itu ada di YouTube-nya Ruang Anak Desa. Lumayan ya viewer. Iya, nambah viewer. Nambah jam. Oke, Alin, kita akan masuk ke narasi. Jadi narasi di sini. Narasinya apa nih? Narasi gitu ya. Narasi kuning. Jadi teman-teman, buat kalian yang ingin mensupport perkembangan Barudak Desa, kalian bisa mensupport kita dengan cara subscribe YouTube kita, like, comment, and share YouTube kita, dan juga kalian bisa membeli merchandise t-shirt Ruang Anak Desa. Oke, t-shirt Ruang Anak Desa ya. T-shirt Ruang Anak Desa di store Ruang Anak Desa. Kalian bisa melakukan pembelian di Shopee, Bukalapak, dan juga Lazada gitu dengan keyword lapak Ruang Anak Desa. Oke, itu narasinya. Jadi narasi itu iklan dari Ruang Anak Desa gitu. Iklan gitu. Gitu. Oh, oke. Commercial break gitu. Cuma penyampaiannya kurang iklan banget gitu. Kurang banget ya? Kurang. Kayak muka lu gitu ya. Kurang. Terus? Oke, masuk ke part 2 nih. Lu kan kemarin terjun langsung kan, ikut mulai dari pra-event, pelaksanaan sampai dengan setelah event kan lu mengikuti gitu. Ya. Apa sih dampak yang lu rasain ke lu pribadi gitu? Ke gua pribadi. Dari mana nih? Dari apa sih namanya? Dari kalau misalkan dari kesehatan jelas ya, karena kita kecapean. Semua panitia capek gitu ya. Sakit nggak? Nggak sih. Lebih sakit lihat mantan gitu ya. Nggak pokoknya. Next. Nggak sih. Pokoknya kesehatannya agak keganggu. Soalnya kan dari apa namanya persiapan kita agak begadang. Terus kena angin malam. Ya kayak gitu kalau untuk kesehatan. Kalau untuk ininya tapi semuanya kebayar serius. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika gua ikut kepanitiaan yang apa ya? Gua bilang sih sendiri sih gua tuh nggak terlalu berpengaruh sih sebenarnya. Soalnya kayaknya udah dihandle gitu. Kalau koordinator acara kayaknya cuma jabatan doang buat gua. Enggak lah. Lu itu koordinator acara yang wah. Aplaus dulu buat Ahol itu. Gue jadi pengen pulang ya kalau digituin. Enggak, ini menyungkun enggak? Enggak, jadi kayak gitu. Beneran jadi kayak gue koordinator acara tapi kebanyakan itu kan ada penanggung jawabnya udah di apa namanya kayak udah di gue tinggal kalau kayak makan tuh makan mie instan lah gitu, tinggal buka rebus udah gue makan. Ada template-nya gitu. ya. Jadi mengikuti template. Tapi ya salut gue gitu kan, yang itunya kan kayak penanggung jawab ketua pelaksananya. Siapa sih ketua pelaksananya tuh? Faisal Ramdhani gitu. Si Faisal. Sebenarnya pantesan. Sebenarnya gue lebih kebantu sama penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya bukan ketua pelaksananya. Sebenarnya kalau ketua pelaksana gue lebih kecewa. Serius nih, curhat boleh nggak sih sebenarnya? Udah next. Curhat lah gue mah, maksa. Boleh nggak sih? Kalau curhat sih karena gini ya, kemarin tuh penanggung jawabnya itu apa namanya double job gitu. Atau bukan double job lagi. Jadi lebih ke parpol. Wah, banyak lah ya.
Jadi pas malamnya itu kewalahan tuh pas malamnya. Jadi pas acara malam harusnya gua konsultasi sama ketua pelaksana sama penanggung jawab. Nah, yang gue serang terus konsultasi tuh penanggung jawabnya aja gitu. Gitu. Karena lu kan ikut apa namanya ya, ikutan main di pentas seninya gitu. Betul, betul. Jadi kemarin tuh banyak double job gitu ya. Hmm, Tapi lu ngerasa nggak sih gitu, rasa apa? kepanitiaan kita kemarin tuh kekurangannya tuh pengetahuan akan tugas. Lu ngerasa gitu nggak sih? Jadi semisal kalau misalkan koordinator budok, koordinator apa Apaan? peralatan gitu, Hmm, misalnya kayak gitu. Nah dia tuh ketika emang jadi belum belum tahu apa sih tugas mereka tuh gitu, apa sih gitu. Jadi kayak lebih ke nunggu iya, suruh nunggu bola, gitu, ya nunggu nunggu bola disuruh, gitu. nah kayak gitu. Iya, Jadi bukan apa ya, bukan oh ketika emang ada arahan harus gini gitu. Oh berarti harus diakalin kayak gimana sangkan jadi seperti itu gitu. Tapi lebih ke nunggu bola gitu. ya sebetulnya kalau menurut gua sendiri sih, kalau gua yang ngerasain gitu ya, gua Ah. sebagai koordinator acara kemarin, Hmm. tuh lebih ke gua tuh nggak nyampe sama maksud dan tujuan kalian kan kayak gini lah. Gua Bardes nih, kalian RAD-nya gitu Ya. kan. Terus ini adalah pesta rakyat barudak desa nih. Pesta Hmm. rakyat semuanya ya, Oke. buka di apa namanya? Nggak dipilah-pilah gitu kan, Iya. nggak dipilih-pilih. Nah, Ah. ini adalah pesta rakyat anak-anak muda jadi Jampang Kulon sebagai penyelenggara dan untuk masyarakat Jampang Kulon gitu. Iya betul. Tapi ketika gua mau ngambil keputusan, Hmm. gue suka bingung sendiri kemarin tuh. Jadi oh ya udah gini kan, maksudnya gua mau ngambil keputusan A nih, Hmm. tapi takutnya ketua pelaksananya kurang setuju atau gimana Oke. gitu. Jadi lebih ya udahlah nunggu aja gua gitu. Nah, kayaknya ini pertanyaannya nyinggung gua gitu. Iya sih. Enggak tuh seharusnya maksudnya apakah harus seperti itu gitu atau emang harus lebih ke ketika emang udah punya gambaran gitu Hmm, arahan misalkan. Nah itu tuh harus harus kita tuh harus lebih ke memikirkan oh dianalogikan seperti ini gitu. apa? Gimana? Ketika emang atasan nyuruh bikinin kopi gitu. Hmm, Oh berarti kita ketika disuruh tuh oke, kita harus menyiapkan kopinya, beli kopinya gitu. Harus menyiapkan gelasnya, harus menyiapkan air panasnya gitu. hmm. Bukan lebih ke ketika nyuruh bikin kopi gitu. Mana air panasnya? Mana gelasnya? Mana kopinya? Lebih gitu, lebih Nah, ke situ gitu. ya kayaknya Bukan analogi lu inisiatif. tepat sih, tepat Heeh. gitu, maksudnya deket sih sebenarnya sama kayak kemarin tuh. Kegiatan kemarin tuh analogi tuh analogi lu tepat gitu maksudnya kayak gitu. Jadi ya sebenarnya gimana ya? Karena mungkin ya ini adalah event Iya, pertama. event pertama sih. Kalau untuk kalau untuk ini ya, kalau untuk pengalaman pertama itu biasanya Iya, banyak banget. banyak kekurangan biasanya. Tapi kalau untuk idealisme sebagai event organizer tuh ya emang jauh, Iya. nggak boleh kayak gitu maksudnya. Jadi kalau biasanya kan sebelum digabung sama kalian, gue pernah gabung di beberapa acara gitu. Yep. Nah, gue tugasnya kan cuma bikin apa namanya, bikin kayak izin keramaian. Oke. Terus kalau emang pas lagi acaranya gue cuma apa namanya ya, checklist doang gitu kan. Mm-mm. Jadi nggak ada yang apa namanya, gue lihat dari 0 sampai 100 itu prosesnya kayak gitu. Enggak. Jadi gue cuma datang kayak bikin izin keramaian udah, terus pas acaranya gue checklist doang udah gitu kan. Tapi kan kalau kemarin tuh bener-bener dari 0 dan gue tahu gimana capeknya kalian, termasuk gue juga Capek banget. capek sama ketua pelaksana gitu. Terus ya eh, banyak, jadi ada miskomunikasi juga, yang ini nunggu, terus yang itu juga nunggu, terus gak ada penghubung di antara kalian tuh, nggak ada penghubung gitu dari panitia yang satu ke panitia yang lain tuh nggak ada penghubung Iya, iya, betul. gitu. Ya, jadi ya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil ya dari event pertama Banyak banget. Ruang Anak Desa gitu. Dan kalau misalkan tadi berbicara tentang kekurangan dari event, yang lu tangkap apa tuh? Pertama pasti kurang dana. Oke. Ya,
beneran. Itu Kalau menurut udah- gua ya, itu menurut udah- gua pribadi ya, menurut gua pribadi itu kurang dana. Terus keduanya kurangnya itu di apa namanya? Kurang kematangan. kematangan Lo dalam tahu kalau masakan tuh lu ini sudah cukup nih ya. kurang Udah. sasur bahasa Nah, kurang seasur gitu. Oh. Jadi misalnya kan makanan nih udah enak nih sebenarnya, tapi maksudnya kurang nikmat gitu. Ya kan? Jadi ada perbedaan kan, sedikit perbedaan antara enak dan nikmat. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi kemarin tuh bener acaranya bisa di apa namanya? Bisa kita tampilkan gitu ke masyarakat di Jambang Kulon. Bener kan? Iya. Jadi kita kan tujuan acara ini kan kita untuk masyarakatnya juga kan ada gitu kan untuk apa namanya? Bisa menikmati gitu kan. Tapi ya kurang bisa menikmati kalau menurut gua gitu. Soalnya dari jumlah penonton itu maksudnya ekspektasi gua kan Iya. sebagai ini di pentas seninya itu di acara malamnya itu harusnya lebih dari segitu gitu. Kemarin kan cuma ada beberapa ratus atau mungkin gini lah ada beberapa orang yang cuma datang lihat sebentar dan pulang. Ya, karena mungkin ya kondisi malam tuh nggak di preparekan sebaik mungkin ya dari Ya. segi apa dekorasi lighting jadi kurang mendukung jadi ngerasa bahwa nggak kelihatan atau apa ya, Nah, gitu. itu. Kekurangan dari kemarin tuh. Salah satunya itu jadi lighting atau mungkin ya kayak gitu jadi tontonannya jadi apa namanya bukan dari tontonannya ya tapi maksudnya dari situasi atau Ya benar kondisinya gitu. kondisinya benar jadi apa Ap. nggak terbayangkan mungkin ya, karena mungkin event pertama Event pertama. tapi Next event tuh next event tuh harus lo kebayang nggak? Maksudnya kan lo sekarang di apa namanya di departemen event gitu kan? Lo kebayang nggak mau bikin event? Misalkan kemarin tuh Pesta Rakyat Barudak Desa yang pertama nih. Iya. Yang tahun pertama. Iya. Nah untuk yang tahun kedua lo udah bisa bayangin kan? Yang kayak gimana? Pokoknya mah kemarin Jampang yang bergetar tuh. Besok mah Jawa Barat. Wih siap. Kebayang nggak kan? Enggak. Jawa Barat bergetar tuh gimana? Gempa bumi. Gempa bumi asli itu. Gempa bumi. Ya udah, tapi kalau emang misalkan lu minta Jawa Barat bergetar, kalau misalkan target lu Jawa Barat bergetar gitu kan. Gak kebayang gue jadi koordinator acaranya gitu. Tapi besok mah kan dengan Ganti ya, jangan gue. Nah itu sih. Enggak lah. Enggak ya? Tetap Halid. Fighter. Koordinator acara Pegang XP gue. ngerokok lah. Ngerokok. Iya. Tapi lu nggak kapok kan? Kapok? Enggak. Justru gue lebih ke apa namanya? Gue lebih ke malu. Malunya kayak gini. Jadi gue kemarin kurang maksimal nih. Atau mungkin jauh dari kata 50% dari kinerja yang harusnya gue lakukan buat untuk kepanitiaan itu. Itu menurut gue kurang. Ya jadi pas ada event gue suka nanya nih kan. Nih event selanjutnya apa nih? Gue diajakin lagi nggak? Gitu. Maksudnya kayak gitu. Jadi juga sendiri agak malu gitu. Maksudnya di sini kan apa namanya? Tujuan gue kan buat apa namanya? Lebih belajar lagi untuk jadi panitia intinya. Untuk jadi misalkan untuk jadi kokinya itu untuk kalau masakan kan kokinya itu yang benar-benar nyiapin dari bahan mentah sampai jadi hidangan gitu. Tapi lu berarti dengan kata lu barusan lu siap dong ketika emang ikut sertakan lagi di dalam kepanitiaan gitu. Ya siap asal ketuanya jangan lu lah. Gak bercanda beneran. Tapi kalau emang gue diajakin gue siap tapi biasa ya lihat jadwal. Banyak pemotretan soalnya ya. Dengar lu tuh mantan ini ya. Mantan apa? Penyiar radio. Ya. Wih, Ya. Holid ternyata ya dibalik. Tapi kalau emang penyiar radio, gue bukan Halid, bukan. Jadinya? Bakti. Wih, Jadi Bakti gitu. Bakti Kalau negara ya. Bakti Husada gitu. Nah di penyiar radio, di penyiar radio suka ada event-event juga kan? Banyak sebenarnya kalau untuk dari di apa namanya? Kalau untuk apa sih ruang lingkup radio itu banyak, tapi mereka lebih eventnya itu di off air, lebih kebanyakan di off air gitu. Jadi
ya off air aja. Jadi maksudnya kalau on air kan lebih ke apa namanya? Tertuju atau mungkin terfokus sama apa sih acaranya, acara yang berjalan tuh kan. Yap. Kayak gitu. Tapi kalau untuk event-eventnya itu lebih kebanyakan di off airnya. Itu event di off airnya itu lebih beragam kalau di radio tuh. Pertama kayak gimana sih contoh? Kayak misal kalau dulu kan lu tahu kan The Massive. Mm-mm. Nah, ada salah satu band The Massive itu pas lagi promo apa nah, bukan promo sih, pas lagi dia mau di Lagi apa lagu sih? Iya, lagi dinaikin kayak gitu sih apa sih ya? di Gue apa? lupa. Di up ya, kalau lagi di up kayak gitu. Pokoknya dia tuh dari indie atau mungkin dari lokal mau di up gitu ke nasional dan itu memakai jasanya itu kan kayak apa namanya? Tur ke beberapa kota gitu kan. Dari itu The Massive itu kan dari Bogor. Bogor, Sukabumi, Sukabumi terus juga Cianjur. Mm-mm. Nah, gue ikut. Oke. Jadi itu kan band sebetulnya band intinya itu Mhm. atau mungkin apa bintang tamunya itu adalah Gigi kalau Ya. dulu tuh sama Slang. Heeh. Terus ada juga Salon Seven. Nah, di si The Massive ini dibikin jadi band pembukanya, Oke, dulu tuh band ya. pembuka acaranya gitu. Nah, itu The Massive-nya masih jadi band-band pembuka kayak gitu. Dan lu ikut di kepanitiaan event itu. Sama Sirian aja gua sampingan gitu. Ini Iya. ngapain? Ya samping dia di apa namanya di tenda buat dia gitu kan. Oh, kirain lu pas di Gue WC checklist gitu. gitu. Enggak kan gue, wih, WC ya. Gue jaga itu, jaga WC. Mas 2000 Mas. 2000 ini Oh, ampun. bukan ya, tapi lu di kepanitiaannya ya. Di panitiaannya gitu. Oke. Diajakin senior waktu itu senior yang udah ya udah senior lah ya. Diajakin senior jadi ya lu apa namanya? Cari pengalaman lah kan. Ngomongnya kayak gitu. Cari pengalaman, lu ikut sama gua, kita terjun ke OPR gitu. Jadi gue jadi jongosnya senior gue aja gitu. Tapi ya alhamdulillah banyak ilmu yang gue dapat dari sana gitu. Oke. Mm-mm. Banyak banget tuh. Banyak, Bisa serius. direalisasikan gak sih di Jampang Kulon gitu? Sebenarnya kalau untuk realisasinya sendiri itu gue udah pernah nyoba. Mm-mm. Gue udah pernah nyoba buat bikin event sendiri nih. Oke. Event sendiri. Tapi kalau untuk di Jampang Kulon lebih ke apa namanya? Kayak acara musik, terus acara olahraga kayak apa namanya? Perlombaan olahraga seperti main bola Ya. atau mungkin bola voli. Nah, Oh, itu juga termasuk event ya? ya iyalah, termasuk event. Tergantung lu nganggapnya apa gitu. Kalau emang event ya event. Kirain turnamen aja gitu. Ya sama aja kan. Turnamen. Event kan kejadian juga sih sebenarnya. Oh iya. Ya kan? Ya, jadi kalau misalkan lu jadi IO juga karena kalau emang IO-nya ini adalah turnamen sepak bola, kenapa enggak gitu kan? Kayak gitu. Berarti bisa juga ya. Bisa. Berarti penting banget dong peran IO di sini gitu. Jadi emang benar-benar bukan hanya sekedar kepengurusan biasa gitu, dibentuk dengan sukarelawan gitu. Oke, ketika ada turnamen, lu jadi apa, bikin satu perkumpulan, kita bikin turnamen gitu. Ya, kalau Tapi lebih enak mah gitu, kita punya satu wadah gitu. Kita punya satu wadah, terus kita bentuk event gitu. Kita garap apa gitu. Lebih Iya. gitu ya. ya kayak gitu. Jadi kan sebetulnya kalau untuk IO itu sendiri kayak gini. Jadi kalau IO itu sendiri kalau menurut gua atau mungkin untuk ini ya. Kalau menurut gua kebanyakan menurut gua aja sih. Terserah. Kalau IO tuh kan kayak gini. Jadi misalkan IO ini adalah kan di satu acara itu, di satu event itu harus ada sponsor. Nah, sponsor kan tugasnya membiayai kan. Yep. Dan di situ kan sponsor itu kan nggak mau cuma membiayai, harus ada feedbacknya buat Oke. mereka. Nah, ketika mereka itu mempercayakan kepada satu IO, Yep. nah mereka itu udah harapan mereka ke IO itu kan supaya apa namanya feedback yang mereka sepakati sama IO itu tercapai gitu. Nah, sedangkan untuk untuk pesertanya misalkan atau mungkin untuk acaranya sendiri, CEO ini bertanggung jawab untuk melaksanakan acara ini dengan lancar atau mungkin ya tujuannya itu tercapai gitu. Berarti ini IO itu peluang bisnis juga kan? Peluang bisnis Ya. ya peluang bisnis sebetulnya kalau untuk di Jampang Kulon kan belum ada. Oh, belum ada di Belum Jampang ada. Kulon. Nah, lu berencana membuat gak ruang anak desa kan masih rencana ke sana gitu. Lu punya keinginan juga gak sih gitu sebagai warga masyarakat Jampang Kulon gitu?
dan lu pernah terjun di IO gitu. Kalau Lu punya- untuk keinginan gue buat IO itu dari mungkin dari berapa ya? Dari 8 atau 7 tahun atau 9 tahun ke belakang. Pas gue balik dari Bogor, dari Sukabumi, Mm-mm. gue balik lagi ke Jampang Kulon tuh pengen bikin IO di Jampang Kulon. Tapi karena memang pengalaman gue di IO itu emang belum ada apa-apanya gitu kan. Pas kesini gue nyobain masih jauh. Maksudnya acara yang gue bikin di tingkat lokal aja udah di kampung sendiri gitu kan. Apa namanya? Masih kurang dari lancar gitu atau mungkin nggak nyampe 70% lah. Berarti Nah, tantangan kita membuat IO di sini tuh apa? tantangannya itu seperti balik lagi ke manajemen. Oh, lebih ke si manajemen kitanya gitu. Nah, manajemen sinergitas jadi itu benar-benar harus kuat. Jadi kayak apa namanya? Kan di IO itu adalah perkumpulan orang-orang misalkan yang ahli lah. Tapi misalkan kalau untuk event itu lo ahlinya di mana gitu. Ah, Lo ahlinya di misalkan kayak kemarin jadi ketua pelaksana. Soalnya lo bisa apa namanya delegasi kemana-mana gitu kan. Yap. Atau mungkin lo bisa jadi kepala gitu. Nah, untuk beberapa orang kan nggak bisa jadi seperti itu. Mereka bisanya cuma jadi support atau mungkin jadi apa. Nah, terus kalau kemarin kan gue jadi koordinator acara meskipun ya kurang maksimal, tapi gue ditempatin di situ. Terus kan ada bagian lagi, ada divisi-divisinya lagi kan. Harusnya kayak gitu. Nah, di IO itu ya itu semuanya jalan gitu. Sesuai divisinya, Sesuai tupoksinya. divisinya. Nah, ketika semua divisi itu berjalan dengan semestinya, maka ya Mudah mudah gitu. untuk terbentuk suatu IO gitu. Hmm. Berarti problemnya lebih ke SDM sih, SDM. ya para pendiri CEO-nya gitu. Ya, kalau untuk SDM sendiri sebenarnya di kita banyak. Di kita banyak. Soalnya gini, kalau misalkan lu mau bikin IO-nya apa namanya? Bikin acara lo ini IO ya. Ya. Bikin acara musik. Nah, kan musiknya kan bisa dangdut nih. Nah, lu bisa datang ke tukang sound nih. Lah kan, datang ke tukang sound terus deal-dealan lah kerja sama tukang sound. Vendor ya. Nah, terus lo datang ke artis dangdutnya. Kayak gitu kan. Deal-dealan lah terus kayak bikin kerja sama lagi terus ya sebetulnya kalau emang untuk SDM-nya ada. Cuma itulah. Jadi yang menggerakkannya ini jadi harus ada penggerak kayak nyawanya ini gitu. Ketika lu apa namanya kayak apa ya? Kayak gua dulu pengen bikin IO, ternyata gua terbentur sama yang namanya karena IO itu harus minimal CV ya. Yeah. Nah, itu gua terbentur di sana. Oke. Gitu. Berarti harus ada ruang anak desa berarti ya. Iya, jawabannya ruang anak desa. Oke, dari semua kegalauan jawabannya ruang anak desa. Ruang anak desa karena ruang anak desa ini sendiri bisa benar-benar jadi ruang. Nah, jadi kalau namanya kan ruang anak desa nih. Bener. Kalau gua kan gabung ke sini nih di ruang anak desa, gabung ke ruang anak desa. Ini harus jadi ruang gua buat apa namanya? Mengekspresikan. Atau tangan dulu buat ruang anak desa. Ruang anak desa emang bener. Bener ya. Jadi kalau gue punya tujuan misalkan gue pengen berhasil nih di Jampang Kulon bikin IO atau mungkin bikin acara harus IO-nya itu harus IO lokal. Nah harapan gue di ruang anak desa bisa bikin gitu. Udah Pan. Udah, memang udah, tapi kan baru satu kali Pak. Jangan Anda ini jangan. Masih proses belajar lah. Iya, jangan puas dulu gitu. Nah kan IO ini nggak mungkin dibikin buat satu acara aja, nggak mungkin kan? Betul. Gitu. Tapi yakin sih ruang anak desa mampu melahirkan IO. Gue percaya ya mampu, ruang anak desa tuh mampu. Terus apalagi kalau misalkan apa namanya timbul lagi nanti atau mungkin datang lagi atau gabung lagi anak-anak yang lain di Pajampangan ke ruang anak desa yang mereka itu gue percaya kan setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing, punya potensinya masing-masing dan kalau mereka misalkan percaya diri terus juga emang mau menggali potensi mereka, anak desa itu bisa banyak gitu. Bukan bisa apa lagi, bisa banyak. Jadi jawaban dari anak desa bisa apa tuh?
bisa banyak. Banyak bisanya gitu. Bisa buat IO juga ya. Nah, bisa. Jadi buat kalian para pendengar, kalau misalkan kalian suka dengan garapan-garapan suatu event gitu, kalian bisa gabung gitu. Kalau misalkan kalian belum punya circle IO atau misalkan circle tentang itu, kalian bisa gabung di Ruang Anak Desa, terutama di departemen event ya. Iya, Bang. Siap, Bang. Departemen event ya. Jadi kalau emang lu sukanya gini, bikin acara. Nah kan, bikin acara terus nyari untung dari acara bisa. Ya, karena Ya. bisnis kan. Bisnis, larinya Jadi bisnis. bisa jadi peluang pekerjaan juga kan. Ya, gitu. Sebenarnya kalau emang untuk pertanyaannya itu bisa menghasilkan dan jadi lapangan pekerjaan, itu jawabannya bisa banget. Iya, setuju sih kalau gua. Bisa banget, serius. Bahkan ya sekali garapan event itu bisa menghasilkan Ya, itu manis ya. Manisnya ya. Enggak apa-apa, kita bermanis-manis. Manis-manis gitu ya. Ya, manisnya itu kan misalkan kalau emang gua sendiri kalau misalkan jadi koordinator acara, gua tinggal duduk liatin liatin rundown. Rundown. Terus kalau misalkan nanti kan kalau emang ada bagiannya masing-masing, gua koordinasi. Ya koordinasi sama bagian lain, udah dapat duit. Iya benar. Gitu. Terus kita senang juga kan. Ya iyalah, seneng. Siapa yang nggak seneng lihat hiburan gitu. Iya benar. Jadi ayolah bantu. Nah, ayo beneran. Jadi buat anak-anak Pajampangan yang misalkan punya kemauan atau mungkin kira-kira lu punya potensi di bidang event, ya gue gabung sama Ruang Anak Desa. Betul. Ayo kita bikin event. Kita bikin acara semeriah mungkin gitu. Karena kita tuh kan letak geografis kita tuh kan cukup potensial pariwisatanya gitu kan. Dan itu bisa di up gitu kan, membuat event apa gitu untuk mengangkat satu pariwisata juga kan. Itu bisa menjadi bela negara tuh bener dari situ gitu. Jir, bela negara itu bener-bener. Jadi kan pariwisata itu mendatangkan devisa ya? Income lah ya. Oh iya, bener ya. Bener. Income ya. Bahasanya income buat negara gitu kan. Nah itu, jadi bener-bener kita nyumbang banget gitu buat negara gitu kan. Terus gue mau bisa balik nanya nggak sih sama lo? Kalau misalkan lo sekarang, gue mau tanya ide lo buat bikin event di luar di luar Pesta Rakyat Barudak Desa yang kedua nih. Atau mungkin di luar anniversary. Di luar anniversary enggak, tapi kita next event kita kan ada. Oh yaudah. Ada next event ya? Anniversary Ruang Anak Desa yang kedua. Nah, di event kita yang kedua ini kita akan jadi di event next kita tuh ada event anniversary. Jadi event anniversary Ruang Anak Desa yang kedua gitu. Jadi anniversary Ruang Anak Desa ke 2 tahunnya gitu. Jadi karena Ruang Anak Desa itu udah 2 tahun gitu. Lo bolak-balik ya. Bolak-balik ya. Bahasanya bolak-balik gitu. Iya, 2 tahun anniversary yang kedua. Di Ruang Anak Desa anniversary yang kedua. Oke. Dan itu akan diselenggarakan di tanggal 28 Oktober sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda. Oke. Dan di event itu belajar dari event sebelumnya, otomatis ya bakal lebih keren, bakal lebih seru, bakal lebih wow lagi karena kita melibatkan artis-artis. Stand up comedy. Nah, ini bocoran. Komedi. Ya. Komedi. Stand up comedy bocorannya gitu ya. Yang pasti bukan Ari Kriting. Bukan. Ari Gondrong bukan. Terus. Jadi untuk buat kalian yang mungkin nunggu event selanjutnya apa, nah nanti stay tune di Instagramnya, di YouTube-nya, di sosial media Ruang Anak Desa karena semua informasi ada di situ. Salam Barudak Desa. Oke. Salam dong, lu jawab dong. Salam. Nah gitu. Terus jauhin ya. Kita lihat aja. Surprise. Oke, terus kalau misalkan ini tiket. Oke, jadi untuk tiket kita sudah launching. Buat kalian yang masih penasaran, langsung cek di IG-nya Ruang Anak Desa. Di kolom komentar juga. Atau mungkin nanti kita kolom komentar atau link nanti kita kasih link deskripsi di bawah. Di sinilah. Di sini. Kameranya yang mana? Oke, Halid.
Yap. Eh, Bang, apa bang? Terakhir mungkin ya pertanyaan. Yang terakhir dong, gue masih betah bang. Aduh, Serius bang. karena durasi gimana, aman? Oh, masih jauh. Masih jauh. Ya udah berarti masih. Jangan terakhir lah, jangan terakhir. Oh, jangan terakhir. Jangan Oke, terakhir. sebelum terakhir. Ya udah sebelum terakhir. Seberapa greget lu membuat IO di Jampang Kulon? Gregetnya, kalau gua harus teriak sekarang kayaknya lu bakal apa ya namanya, bakal apa ya, gue juga bingung gregetnya kayak gimana. Yang jelas gue nggak bisa bayangin atau mungkin gua nggak bisa ekspresiin greget gue bikin IO di Jampang Kulon. Soalnya banyak banget kesempatan yang gue temuin pas di lapangan tuh bikin gue sampai nanya ke diri gue sendiri kan misalkan, atau mungkin gue sampai ngomong gitu kan, kenapa sih nggak ada event sebenarnya IO di Jampang Kulon yang bisa pegang event ini gitu, yang bisa handle acara ini atau event ini gitu. Padahal di situ kan banyak banget kita keuntungan kita, kalau misalkan itu ada relasi, ada uang di sana, ada banyak lagi yang lainnya gitu maksudnya. Jadi gregetnya kalau emang ngomongin greget banget gue mah serius. Makanya dari dulu gue ngajakin lu bikin IO lah gitu. Waduh. waduh apa? Waduh loh. Gue ngajakin serius. Kalau lu masih inget 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke belakang gue masih gue ajakin lu bikin IO lah dan gitu kan. Ruang anak desa ini gitu kan. Sebetulnya gue RAD itu nggak tahu apaan RAD itu apaan gitu. Dulu gitu. Tapi pas kesini, wih, RAD serius gitu. Enggak, namanya RAD, bukan RAD serius. Terus Ben. Berarti oke. Berarti lu siap lah, berarti ya menjadi bagian IO-nya Ruang Anak Desa. Nah, di divisinya event organizer-nya di Ruang Anak Desa gue siap. Oke, mantap. Serius. Berarti gue punya relasi nih satu, anak buah. Anak buah siap. Gue mah dianggap anak buah. Bukan. Anak apa? Anak ayam enggak ya. Jadi relasi bertukar pikiran, relasi mengembangkan IO di Jampangnya. Benar. Oke, dan kalau ditanya lu pengen garap event yang paling pengen banget lu garap event apa? Eventnya kalau sekarang atau mungkin ke depan? Sekarang dan ke depan. Kalau sekarang kayaknya untuk 1 tahun ke depan ini gue lebih ke apa namanya, turnamen sepak bola. Turnamen sepak bola? Iya. Karena ngelihat apa? Keuntungannya besar. Oke. Besar ya? Besar, serius. Kalau dari kemarin kan belajar ini kayak kalau turnamen sepak bola itu orang-orang udah pada paham kayak apa peraturan permainan atau betul. Mungkin atau apa-apanya. Jadi mereka itu tinggal ya udah tinggal daftar udah gitu. Nah, kalau misalkan Bardes yang belum tahu keuntungan dari IO, membuat IO itu dari mana sih keuntungannya? Keuntungan lebih kalau misalkan kita lebih ke ini ya. Kalau untungnya jadi IO itu ya keuntungannya dari mana? Yang pertama itu kita bisa cari keuntungan itu dari pihak sponsor. Oke. Kan dari sponsor kan ada beberapa pilihan tuh, ada platinum, gold sama silver gitu kan. Nah itulah. Itu lebih inilah kalian bisa cek atau mungkin searching di ini ya di Google ya. Terus keduanya dari pesertanya itu sendiri. Kalau untuk turnamen, sifat-sifatnya turnamen seperti itu, pesertanya pasti bayar dong. Iya, ada registrasi lah. Nah itu, jadi kalian itu terbantu dari segi dana itu dari 2 sumber kan, dari sponsor. Peserta sama sponsor. Oke. Gitu. Berarti dapat income-nya itu dari 2 sisi itu. Gitu. Ya sih. Ya, kalau misalkan lu mikirnya jangan sponsornya cuma 1 gitu ya. Sponsornya kalau emang lu bisa cari sponsor yang sebanyak-banyaknya, terus memang itu sponsornya memang apa namanya, udah ketentuan acaranya seperti itu gitu kan, sesuai ketentuannya misalkan sponsornya 10 nih. Ya udah 10, cari 10. Kalau misalkan lu bisa cari lebih banyak misalkan enggak sih, misalkan 10 aja dulu ya. 10 aja dulu, tapi misalkan lu punya target maksimal dari tiap-tiap sponsor itu dan target itu tercapai dari ke-10-nya kan udah sebenarnya udah gitu kan. Udah cuan gitu. Ya, tapi balik lagi ya. Lo kalau emang udah apa namanya? Ketika sponsor itu udah ngasih lu yang apa namanya?
harga yang atau mungkin nilai yang kalian sepakati, ya lu juga harus bisa memberikan kepercayaan atau mungkin menjawab kepercayaan mereka itu dengan kepuasan mereka gitu. Ya tujuan mereka itu tercapai juga gitu. Ya, salah satunya itu ya mungkin ya cuan dari membangun sebuah bisa dikatakan perusahaan lah ya, perusahaan IO misalkan. Salah satunya bisa dari situ. Mungkin ada lagi ya dari klien. Nah, jadi kalau misalkan kayak ada tuh kayak rokok apa gitu ngebuat suatu event karena emang pengen nge-branding suatu produknya gitu, dia membuat event gitu. Nah, itu tuh bisa nyari IO lokal misalkan. Oke, datang ke ruang anak desa. Ruang anak desa, kita pengen bikin event nih gitu. Nah itu bisa cuan dari situ juga ya. Bisa sebetulnya. Jadi lebih enak sih sebenarnya. Biasanya kalau emang untuk rokok-rokok itu sendiri, kalau emang ini biasanya udah ada IO-nya sendiri. Karena itu mereka tuh kan PT ya. PT, terus juga biasanya yang IO yang kerja sama mereka juga udah PT lagi. Terus kalau untuk di daerahnya, tapi kan mereka nggak mungkin turun sendiri. Ya, jadi IO-nya itu nggak mungkin turun sendiri. Misalkan dari Jakarta turun ke Jampang Kulon gitu, nggak mungkin juga kan. Mereka ya biasanya cari IO lokal. IO lokal, berarti peluang banget ya. Peluang, serius. Jadi IO lokal itu biasanya tugasnya lebih gampang, lebih simpel gitu. Tugasnya lebih simpel lah ya, bukan lebih gampang, tapi lebih simpel tugasnya. Gitu. Berarti, tapi ya baik lagi, cuannya kurang juga gitu. Nah kan harapan gue itu kalian itu bisa pegang RAD itu bisa pegang eventnya itu dari 0 sampai 100-nya gitu kalian gitu. Bukan jadi IO lokal atau apa gitu. Tapi ya kalau emang memungkinkan atau mungkin situasi dan kondisinya harus kalian jadi IO lokal dulu, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi harapannya kan janganlah gitu. Bisa ya. Berarti kuncinya tuh relasi ya. Relasi itu ini ya, kunci berpengaruh utama, banget. Ya, kunci utama mungkin lah. Ya, bisa dibilang bisa. Oke, Halid. 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 Oke, Halid, karena ngobrolnya udah lumayan panjang juga ya. Panjang, lumayan. Jadi mungkin kedepannya karena kita mau bergeraknya di event mungkin ya, berarti bukan di podcast lagi ya. Kita langsung kita mah emang divisinya event. Divisinya event kita mah ya. Oke, mungkin cukup sekian mungkin lah ya. Untuk obrolan kita malam ini, untuk obrolan kita di podcast kita kali ini. Oke, sebagai penutup mungkin ada kesimpulan mungkin ya. Gua mau coba narik beberapa kesimpulan yang sudah kita obrolkan dari tadi gitu. Menurut gua IO itu penting di Jampang Kulon gitu. Karena dari IO gitu suatu event bakalan terorganisir dengan baik gitu. Betul. Bakalan terlaksana dengan baik, bakalan termanage dengan baik gitu. Dengan adanya IO gitu. Dan IO itu bukan hanya sekedar menjalankan event gitu, tapi lebih ke peluang pekerjaan ya. Ya, jadi tidak sebatas menjalankan event aja. Benar. Dan mengaca dari event kita yang kemarin gitu, event Pesta Rakyat Barodak Desa gitu, itu menjadi sebuah gambaran bahwa euforia menjalankan event di Jampang Kulon itu seperti ini gitu. Dan menurut gua IO adalah peluang bisnis yang cukup worth it gitu di Jampang Kulon. Menjanjikan ya. Menjanjikan. Nah, terakhir buat Halid. Oke, buat Halid mungkin terakhir pendapat lu tentang ruang anak desa dan IO. Nah, pendapat gua sama ruang anak desa ini beragam ya. Jadi beragam. Dari ruang anak desa yang gue lihat tuh ada yang, wih ini kelihatannya pinter gitu. Terus ini kelihatannya bodoh tapi ya emang bodoh gitu. Jangan ngeliat ke sini. Yang sini mah pinter loh. Pokoknya satu kata lah buat pendapat gue tentang RAD itu sungguh-sungguh. Enggak, satu kata ya. Jadi sungguh sungguh gimana ya? Jadi sungguh-sungguh gitu. Itu dua kata. Itu gimana, satu kata atau dua kata sih? Kalimat. Satu kalimat. Sungguh-sungguh gitu.
ya udah sungguh-sungguh gitu. Sungguh dua. Meskipun mereka itu ya nggak serius, Oke. nggak serius ya, nggak melulu serius gitu maksudnya. Ya, Banyak tapi bercandanya. banyak bercandanya atau mungkin ada stupid momennya Oke. anak-anaknya gitu. Tapi ya kayak gitulah. dalam menjalankan sesuatu. Ya mereka ketika mereka apa namanya niat untuk bikin sesuatu, mereka tuh bener-bener gitu, Wih. sungguh-sungguh. memang ruang anak desa ya. Iya. Iya. Wah, ya udah gue juga divisinya sih sebenarnya gitu. Lu juga kan ruang anak desa, Bardes. Tapi benar, itu penilaian gue itu maksudnya meskipun ini gue di luar ya. Lu menjilat gak nih? Enggak sih Oh, sebenarnya. iya. Lidah gue masih aman. Oh, maksudnya. oke. Jadi meskipun gue apa namanya bukan salah satu bagian dari divisi apa namanya eventnya atau mungkin gue orang luar juga ya gitu. Kalian tuh benar-benar apa namanya kalau emang kalian niat ya udah. Kalian tuh benar-benar apa namanya mempersiapkan semuanya tuh benar-benar gitu. Wih, itu tuh terlahir dari CEO-nya. CEO-nya. CEO-nya dong. Tepuk tangan. Nah. Makanya gue bilang RAD itu ada yang pinternya gitu. Walaupun banyak yang bodohnya, tapi setidaknya ada yang pinternya lah. Ya, tapi ya itu kan bagian kepala. Kepala itu emang apa namanya tugasnya buat berpikir gitu ya. Beda lagi sama tangan sama kaki gitu kan. Mereka Tugasnya cuma buat apaan? kerja. Buat oke. Ya. Jadi kalau emang kepala tanpa kaki juga Bener. gak lengkap gitu. Kepala Kuyang. doang kuyang ya. Bos, serem bos. Iya, serem. Kalau kepala Aduh. tanpa kaki tangan serem, itu kuyang namanya. Gitu. Terus kalau emang gue harapannya gue ke RAD sih kalian bisa lebih besar lagi dari sekarang. Amin. Pasti sih. Itu maksudnya gue ada di dalamnya atau mungkin nggak ada gitu. Harus ada di dalam. Gue berharap RAD ini lebih besar dari sekarang. Amin ya Allah. Oke Halid, untuk closing dari podcast kita kali ini sesuai dengan permintaan Bardes, lu bawain apa? Bawain apa? Bawain radio. Mempromosikan event anniversary Ruang Anak Desa yang kedua dengan gaya lu siaran di radio. Nah, oke. Silakan. Oke. Yo Bardes 102,2 Bardes FM ya. Enggak ya, radio FM, RAD, Yo FM. Oke, dan kita udah ditungguin sama satu event yang bakal diadain di atau mungkin berbarengan atau berdekatan dengan Sumpah Pemuda nanti. Dan nama eventnya itu adalah anniversary Ruang Anak Desa yang kedua. Dan di sana ada gue starnya ada Nur sebagai narasumbernya dan juga yang lainnya juga ada Andrew Rangga sebagai industri media kreatif. Terus juga narasumber lainnya ada Dalih Rusmana. Terus juga ada Hadiansah, industri media kreatif. Oh, yang tadi Dalih ini peran pemuda dalam digitalisasi. Terus juga ada Egi Rivaldi sebagai entrepreneur muda ya. Dan ini bakal diadain di Jumat 28 Oktober 2002. Jadi buat radio ya atau mungkin buat Bardes. Jangan lupa untuk pre-sale ya atau mungkin untuk apa namanya? Yeah. Untuk sekarang untuk pembelian tiket ya. Untuk apa sih namanya? Pemesanan tiketnya dari sekarang gitu ya. Dari sekarang boleh di link deskripsi ya. Link deskripsi betul? Betul. Ya, oke. Jadi di link deskripsi kalian cek dan kalian langsung order tiketnya di sana. Stay tune. Bukan Halid. Oke, segitu ya. Terima kasih buat Holly. Salam Barudak Desa. Salam.